yang paling utama adalah mengalahkan hawa nafsunya. Dengan kita mujahadah, dengan kita berjihad kepada Allah, tidak ada perang Badar yang paling dasar. Bagaimana mengalahkan hawa nafsu kita? Disinilah terjadi yang mana Allah Ta'ala sudah tentukan manusia itu zalim, kemudian mendolimi dirinya, kalau tidak itu mendolimi orang lain. Nah, itulah kejadian manusia. Maka wajib manusia itu untuk mengaku zalim di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Andai kata Nabi Adam alaihissalam tidak berdoa kepada Allah Ta'ala, tidak mengaku dirinya zalim, niscaya Allah tidaklah tega, tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Wajib dengan kita beristighfar, wajib kita minta ampun kepada Allah, karena Allah Ta'ala mengatakan firman, innahu kana dzaluma jahula. Jadi manusia itu zalim dan jahil. Jadi kita ini asalnya bukan orang pandai, tetapi asalnya buta dan jahil dan gelap. Maka dengan pengetahuan Al-Quran, kita semua datang ke tempat ini, akhirnya mengetahui sebesar apa hamba ini di hadapan Allah. Ternyata kita tidak ada apa-apanya. Al-insanul dhaifal khata, jadi lemah dan sumber kesalahannya. Maka dengan itu berdoalah terus, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau sudah mengatakan kami adalah orang yang zalim, minta ampun dosa kita, minta dikasihani oleh Allah, jangan dijadikan dengan golongan orang-orang yang merugi. Jadi kalau orang tidak beristighfar, kalau orang tadi tidak minta ampun, kalau orang tadi tidak sujud, tidak mengaku dolim, berarti dia salah satu adalah golongan orang-orang yang sombong. Kalau orang yang sombong tadi tidak ada memiliki pengakuan dan hanya egois dan idealisnya untuk mencari kesalahan orang lain dan mencari kesenangannya di dunia ini, tetapi melupakan pahala akhirat. Maka dengan demikian jelas nikmat-nikmat itu diberikan kepada orang-orang yang benar-benar mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang mau nikmat, kalau nggak ada taat sama Rasul, nikmat yang sebentar. Yang mana nikmat sebentar itu diakhirkan susahnya lama. Belum susahnya sakit, belum susahnya bingung, belum susahnya hutang, belum susahnya kekurangan, belum susahnya bergaul, belum susahnya yang lain, disebabkan semua terhalang daripadanya karena dosa-dosanya. Segala yang tidak diterima, segala sesuatu yang menghalang, al-hijabul majub wala matrub wala marfu wala maudhu, yang semua tidak ada pada dirinya itu terhalang karena dosa-dosanya, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, terhalang dari segala kebaikannya. Maka beruntunglah orang yang berpanjang umur, bermanfaat bagi orang lain, dan beramal soleh. Maka dengan demikian mereka adalah golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah yang sudah tidak diragukan lagi sampai hari kiamat, dan puncaknya syukur nikmat itu ketika dia masuk surga. Untuk itulah para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, kalau orang-orang yang sudah teguh keyakinan dan kepercayaannya kepada Allah Rasul, niscaya dia ingin menambahkan kenikmatan itu. Kalau kita beribadah tidak menambahkan nikmat itu, berarti jelas ibadah itu tidak terasa nikmat, pasti merasa akan ditinggalkannya. Karena mencari kenikmatan selain Tuhan dan Rasulnya, berarti dia telah melupakan segala orang-orang yang disebut bersyukur. Walakin asaran nas la yaskurun, karena kebanyakan mereka manusia ini tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala.
Maka dengan demikian, kalau kita mau bersyukur tentu berpegang pada Al-Quran. Kalau kita mau sabar, berpegang pada Al-Quran. Kalau kita mau ibadat, berpegang pada Al-Quran. Kalau kita mau berzikir, berpegang pada Al-Quran. Kalau kita mau puasa, berpegang pada Al-Quran. Kalau kita mau berdoa, berpegang pada Al-Quran. Mana yang tidak ada di dalam Al-Quran? Selain apa yang ada keluar dari Al-Quran, berarti jelas dia adalah orang-orang yang melampaui batas dan mengadakan sesuatu yang tidak pernah diketahuinya. Maka dengan demikian belajar itu hukumnya wajib. Kalau kita tidak mengetahuinya, maka bertanyalah. Kalau kita tidak mau bertanya, dibiarkan kebodohan itu terus-menerus kepadanya, sehingga disebutkan orang-orang khosaro, orang yang rugi. Maka dengan demikian, An Umar radhiyallahu anhu su'ilan Nabi alaihi salatu wassalam ana ahabil ibad ilallahi ta'ala faqal anfa'un nas linnas wa an afdalil a'mal faqal idkhala surur ala qalbil mu'min yudhidu anhu ju'an wa yashifu anhu kuruban ayabdi lahu dainan wa man masya ma'a muslimin fi hajatin lahu kana kasyami syahri wa tikafi wa man masya ma'a madlumin yu'inu sabat Allah qadamai ala sirati yawma tazil adan wa man kaffa gadabah syatarallahu awratahu wa anallahu khuluqus sayyid yufsidul iman kama yufsidul khallul asal. Rasulullah. Maka dengan demikian dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW ditanya, siapakah manusia atau hamba yang paling dicintai Allah Ta'ala? Beliau Rasulullah SAW menjawab, ialah orang-orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Beliau menjawab, beliau menjaga, yaitu menggembirakan hati orang mukmin dengan menghilangkan rasa lapar, memberi makan dan haus, atau menghapuskan beberapa kesulitannya dengan membayar hutang-hutangnya. Dan barang siapa yang berjalan bersama orang mukmin sedang mempunyai hajat kebutuhan, maka tercatat seperti puasa sebulan lamanya dan beritikaf sebulan di dalam bulan puasa. Dan siapa yang berjalan bersama orang dianiaya dan dia mau menolongnya, maka Allah Ta'ala akan mengokohkan kakinya kelak di atas jembatan Shiratal Mustaqim, di mana kaki di hari itu, kaki manusia banyak terbincir. Dan barang siapa yang mau nahan amarahnya, maka Allah menutup malunya. Dan sesungguhnya akhlak yang buruk itu dan busuk itu akan merusak iman. Wa anal khuluqus sayyi'u yufsid al-iman kama yufsidul khallul asal. Dan sesungguhnya akhlak yang busuk itu akan merusak iman sebagai iman cuka merusak madu. Maka dengan demikian jelas orang yang dicintai Allah Ta'ala yang paling manfaat bagi manusia. Sekecil apapun kalau orang senang memandangnya, dan apa yang dibutuhkan hajatnya selalu terpenuhinya. Dan amal apakah yang paling manfaat, yaitu selalu menggembirakan hati orang-orang yang beriman. Orang beriman selalu gembira, ya, dengan menghilangkan. Kalau orang lapar kita kasih makan, ya. Ada satu sahabat, ya, kita bisa meniru atau tidak, yang mana tengah malam beliau ini makanan bersama keluarga dan anaknya tinggal satu piring, ya, makan tinggal satu piring. Tahu-tahu ada musafir datang dari jauh mengetok pintu. Diketahui adalah musafir perjalanan jauh. Beliau itu makan tinggal satu piring dari sisa anak dan istrinya.
dan lapar mulai pagi hari. Begitu ketahui ada tamu, maka lampunya dimatikan di ruang tamu, ruang makan. Dibukakan namanya pintu tersebut. Langsung kebetulan kami mau makan. Tentu saudaraku yang jauh perjalanan ini pasti lapar. Silahkan masuk bersama-sama di ruang makan. Maka orang yang tadi itu kan lampunya dimatikan, piring yang ada makan dikasihkan itu sama si musafir. Beliau sendiri sahabat mengambil piring kosong, lampunya gelap mati. Mari silahkan, kebetulan dia berbohong, doknya mati. Kebohongan demi kebaikan agar si tamu tadi tidak melihat piring yang mau dimakan tadi nggak ada isinya, sehingga si tamu tadi lahap dengan makan itu habis satu piring karena perjalanan jauh. Sesudah itu terkejut melihat kenyataan si tuan rumah ini belum makan satu hari satu malam karena ingin bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Maka dengan demikian akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun dia bisa menahan dirinya untuk segala kesenangan yang sebentar untuk bersabar, sementara orang itu bertamu itu tidak tiap hari. Maka dengan demikian disediakan lebih dahulu daripada kepentingannya. Maka sejak itulah yang akan kelak diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Ta'ala. Dan apalagi orang yang dianiaya, dia menolongnya. Ya, kalau orang menolongnya, setiap itu di mana kesulitan dan kesusahannya dia menolong dan dia dianiaya, maka dia akan berjalan di jembatan Sirat, kaki yang kokoh dan tegak untuk sampai kepada tempat tujuan, yaitu melewati Siratal Mustaqim. Sebaliknya, kalau orang tadi akhlaknya buruk, ya pasti tidak memiliki itu. Pengetahuan yang demikian itu merusak iman. Kalau sudah merusak iman, berarti manusia yang tidak memiliki perasaan. Kalau manusia tidak memiliki perasaan, berarti manusia tidak memiliki akal. Kalau tidak memiliki akal, berarti dia tidak akan bisa melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik yang mana saja tidak ada batasnya kecuali dalam ketentuan-ketentuan yang mana yang telah diputuskan oleh Allah Ta'ala. Maka dengan demikian banyak hal, satu riwayat-riwayat yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu karena waktu dan tempat yang tidak mengizinkan. CD cuma 1 jam. Jadi kalau kita mau tambahkan, berarti tambah juga nilai kasetnya. Kalau sudah tambah nilai kasetnya, berarti yang keberatan yang nyoting atau yang ceramah. Kalau yang ceramah pasti itu jelas keberatan, karena waktunya cuma 1 jam. Saya terus terang, kalau saya 1 jam, saya dibayar itu kalau ceramah 50 juta. Nah, kalau saya di sini ceramah 1 jam, alhamdulillah 50.000, amplopnya juga tipis. Tetapi itu yang bayar 50 juta itu katanya. Tadi saya tidak pernah dengar ada orang ceramah dikasih 50 juta. Insya Allah kalau dengar itu sudah datang duluan, walaupun acaranya jam 8 malam, jam 8 pagi sudah nginep duluan. Untuk itulah mudah-mudahan doakan saya, ya, nggak ada orang yang nggak mata duitan, nggak ada, termasuk saya. Jadi saya ini paling senang sama duit. Jadi kalau sampai itu tidak senang duit, saya tahu, karena duitnya siapa yang disenangi. Jadi kalau orang mantan duitan itu berarti normal, ya kan? Nah, tetapi kita harus tahu duit yang mana. Ingat saudara-saudaraku, uang apapun yang kita dapatkan